Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, masih bersama Bu Amel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Di antaranya bagaimana konsep kesetimbangan kimia itu sendiri, kemudian bagaimana menghitung konstanta kesetimbangan, baik itu konstanta kesetimbangan konsentrasi dan juga konstanta kesetimbangan tekanan parsial. Nah, saudara juga harus bisa membedakan mana kesetimbangan yang homogen dan juga mana yang kesetimbangan yang heterogen. Karena dia akan berbeda nanti dalam menuliskan persamaan kesetimbangan untuk masing-masing reaksi. Baiklah, kita akan mulai. Bagaimana kesetimbangan itu tercapai atau kapan kesetimbangan kimia itu tercapai? Kita lihat reaksi di sini. Reaksi disosiasi N2O4 gas menjadi 2 molekul NO2. Kemudian 2 molekul NO2 ini bisa juga dikonversi balik menjadi N2O4. Reaksi ini dinamakan reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Dan ketika kita nyatakan lajunya, nah di sini laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Saat kelajuannya sama, kesetimbangan kimia itu tercapai. Untuk K1 dan K2 itu konstanta laju reaksi maju, K2 itu konstanta laju reaksi balik. Reaksi balik ingat itu dari 2NO2 menjadi N2O4. Reaksi maju N2O4 terdisosiasi menjadi NO2NO2. Kita tuliskan persamaan laju untuk masing-masingnya. Laju 1 untuk laju reaksi maju, laju 2 itu untuk laju reaksi balik. Kita tuliskan persamaan laju 1 itu K1 kali konsentrasi N2O4 sama dengan K2 konsentrasi NO2 pangkat 2. Jadi kalau untuk laju reaksi kita ambil yang pereaksinya. Kalau maju di sini berarti ini pereaksinya, berarti konsentrasi N2O4. Kemudian untuk reaksi balik di sini pereaksinya si 2NO2. Jangan lupa konsentrasi NO2 berpangkat 2 karena koefisien reaksinya 2. Kita susun persamaannya sehingga kita dapatkan rasio dari konstanta laju 1 dan konstanta laju 2. Dan didapatkan persamaannya K1 per K2 sama dengan konsentrasi NO2 berpangkat 2. Kemudian dibagi konsentrasi N2O4. Pangkat 1 ya. Pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Karena rasio masing-masing konstan, karena rasio konstanta ini konstan ya. Konstanta ini kan konstan, jadi rasionya juga konstan sehingga bisa dinyatakan sebagai dia akan sama dengan Kc ya, atau konstanta kesetimbangan konsentrasi. Kita tuliskan seperti persamaan ini, konsentrasi NO2 pangkat 2, konsentrasi N2O4 pangkat 1. Untuk konsentrasinya itu dinyatakan dalam mol per liter atau molar. Kemudian Kc ini dia tidak ada satuan. Oke, jadi Kc di sini konstanta kesetimbangan konsentrasi. Kita akan lihat bagaimana konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan homogen. Nah, apa itu kesetimbangan homogen? Kesetimbangan homogen itu ketika semua yang ikut bereaksi itu berada pada fase yang sama. Kita ambil contoh yang tadi juga, disosiasi N2O4, ini fasenya semuanya dalam gas, baik itu pereaksi ataupun produk. Kedua belah pihak bisa jadi pereaksi dan juga produk. Kemudian untuk subskrip C ini, C yang huruf kecil ini menyatakan konsentrasi pereaksi dan produk dalam mol per liter atau molar. Karena fasenya itu dalam gas, sehingga juga bisa dinyatakan dalam tekanan parsialnya. Saudara ingat, ini persamaan gas ideal PV nRT. Jadi pada T konstan, temperatur konstan, tekanan sebuah gas secara langsung dapat dihubungkan dengan konsentrasi dalam molar ya untuk si gas. Sehingga bisa kita tuliskan persamaannya konstanta kesetimbangan tekanan parsial itu akan sama dengan tekanan parsial berpangkat 2 untuk NO2. Kenapa pangkat 2? Karena koefisiennya 2 di sini. Dibagi tekanan parsial dari N2O4 pangkat 1. Koefisien reaksinya 1. Kita bahkannya di sini pangkatnya 1. Nah, ini persamaan untuk konstanta kesetimbangan tekanan parsial. Jadi Kp itu konstanta kesetimbangan tekanan parsial.
Kita akan lihat untuk kesetimbangan heterogen. Apa perbedaan kesetimbangan heterogen dengan kesetimbangan homogen? Perbedaannya itu terletak ke fasa yang terlibat di dalam reaksi ya. Fasa semua senyawa atau molekul yang terlibat dalam reaksi, kita perhatikan di sini. Sini yang terlibat adalah ada solid dan gas. Bisa juga nanti liquid atau juga larutan berair, aqua ya, aqueous, dan juga gas misalnya. Nah, pada contoh kali ini tekanan CO2 diketahui. Itu sebesar tekanan CO2 itu diketahui 0,236 atm. Yang ditanya Kp. Yang perlu saudara ingat adalah untuk menentukan nilai Kp, saudara hanya memilih yang memiliki fase gas. Untuk solid dan liquid itu tidak kita masukkan ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan parsial. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini kita hanya menuliskan Kp itu akan sama dengan tekanan parsial CO2. Di sini tekanan parsial CO2, kenapa tidak ada pangkatnya? Karena koefisien reaksi dari si CO2 itu 1. Sehingga kita dapatkan nilainya itu 0,236 atm. Oke, seperti itu. Contoh yang kedua, misalnya saudara disuruh menuliskan persamaan Kp dan Kc. Jika ada ya, untuk reaksi reversible. Ini ada dua contohnya. Yang pertama kita lihat dulu. HF tambah H2O menjadi H3O plus tambah F min. Ini reaksinya bolak-balik. Di sini ada dua yang perlu saudara tentukan, nilai Kp dan nilai Kc. Nah, hal penting yang perlu saudara ingat adalah untuk kesetimbangan heterogen. Nah, untuk contoh yang pertama ini kan kesetimbangannya heterogen. Yang perlu saudara perhatikan untuk kesetimbangan heterogen ini, konsentrasi padatan murni, di sini nggak ada padatan murni, kan nggak ada yang solid ya, dan liquid murni, nah ini ada nih satu, H2O liquid, itu tidak muncul dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Yang pertama ya, untuk Kc, dia tidak muncul. Kalau heterogen ya, ini kan heterogen. Untuk Kp hanya ada, untuk Kp itu hanya ada pada reaksi dalam fase gas. Sini kan tidak ada gas, berarti tidak ada, Kp-nya tidak ada ya. Di sini tidak ada ya. Oke. Jadi kita di sini hanya menentukan nilai konstanta kesetimbangan konsentrasi. Kita keluarkan si H2O karena ini tidak mempengaruhi kesetimbangan. Sehingga tidak kita munculkan dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Sehingga hanya ada tiga komponen, H3O+, F min dan HF. Kita tuliskan, ingat yang sebelah kanan dulu. Kita tuliskan di atas H3O+, konsentrasi H3O+ kali konsentrasi F min dibagi konsentrasi HF. Seperti itu. Untuk yang kedua, karena di sini fasenya gas, berarti dia akan punya kedua-duanya. Kp ada, Kc ada. Kita tuliskan. Untuk Kp berarti kita tuliskan tekanan untuk NO2, jangan lupa tekanannya berpangkat 2. Kemudian tekanan untuk NO berpangkat 2 juga, dikali, kita kurung ya, tekanan O2, ini pangkat 1, karena koefisiennya 1, berarti yang koefisien 2 itu akan berpangkat 2. Untuk nilai Kc, karena semuanya gas, tidak masalah, kita tuliskan semua, berarti ini konsentrasi NO2 berpangkat 2 bagi konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Oke, mudah bukan? Seperti itu ya.
Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Konstanta kesetimbangannya diketahui 1,05. Konstanta kesetimbangan dekomposisi PCl5 menjadi PCl2. Ini reaksinya. Si PCl5 terdekomposisi menjadi PCl3 dan Cl2. Konstanta kesetimbangan tekanan parsialnya diketahui 1,05. Ini Kp-nya karena semuanya kan gas ya fasenya, sehingga nilai Kp-nya bisa kita tentukan. Kita tuliskan dulu persamaan Kp. Berarti tekanan parsial PCl3 dikali tekanan parsial Cl2 dibagi tekanan parsial PCl5. Seperti itu. Kalau kita perhatikan di sini reaksinya sudah setara ya. Jadi jangan lupa kalau semisal reaksinya belum setara, saudara harus menyetarakan dulu. Di sini reaksinya sudah setara, jadi sudah aman ya. Kita bisa masukkan langsung ke dalam persamaan. Nah, untuk Kp diketahui, kita yang ditanya di sini adalah tekanan parsial kesetimbangan untuk si Cl2. Ya. Kita susun dulu aja persamaannya. Ini kita kali silang. Sehingga untuk tekanan parsial si Cl2. Nah, bagaimana? Ini kita tinggalkan sendiri di ruas kanan. Ya. Kita sekali silang ini. Berarti Kp dikali tekanan parsial PCl5 dibagi tekanan parsial PCl3. Nah, seperti itu ya. Kita kalikan Kp dikali PCl5. Ini dibagi PCl3. Kita masukkan angkanya. Kp 1,05. Kita kali tekanan parsialnya si PCl5 berapa tadi? 0,9 ya. 0,973 dibagi 0,548. Berapa? Silahkan dihitung. Saudara juga bisa menghitung berapa P untuk Cl2. 1,05 kali 0,973 bagi 0,548. Dapatnya 1. Ini saya sambung ke atas ya. Nah, ini 1,86 atm. Kita bisa, nanti saudara bisa tambahkan saja satuannya atm. Karena tekanan parsial itu kan satuannya atm. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian untuk penjelasan terkait kesetimbangan kimia, khususnya yang konstanta kesetimbangan tekanan parsial dan konstanta kesetimbangan konsentrasi, dan bagaimana menyelesaikan beberapa persoalan terkait topik tersebut. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.